Belakangan Wapres Gibran tiba-tiba rajin bikin video monolog di akun YouTube-nya setelah kosong 9 bulan. Di minggu lalu aja Gibran terpantau udah posting 3 video monolog. Pembahasan videonya beda-beda. Yang pertama, Gibran bahas soal bonus demografi. Menurutnya ini peluang besar untuk Indonesia. Terus di video kedua, ia mengungkapkan rasa bangganya ke timnas Indonesia. Gibran bilang pemerintah juga bakalan berkomitmen untuk memajukan sepak bola nasional sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto. Dan yang baru diposting 2 hari lalu isinya ngebahas soal hilirisasi. Gibran ngasih contoh nilai daun teh yang naik ketika dikeringkan dan diolah jadi produk teh dengan aroma tertentu. Menurutnya lewat hilirisasi ekonomi masyarakat bisa bergerak lebih maju. Video Gibran ramai, bahkan soal bonus demografi aja udah ditonton lebih dari 1,4 juta kali. Tapi kolom komentarnya dipenuhi sama sentimen negatif dan kabarnya mendapat dislike lebih banyak daripada likes-nya. Pengamat politik Universitas Indonesia Aditya Perdana bilang video monolog Gibran adalah bentuk komunikasi politik ala pemerintah. Ia juga bilang kalau ajakan generasi muda buat bekerja keras bertolak belakang dengan apa yang terjadi pada Gibran, sehingga muncul berbagai komen negatif. Nah, kalau menurut analis Drone Emprit Nova Rizal, sentimen negatif didapetin Gibran gak lepas dari basis utama pendukung Gibran saat Pilpres 2024. Karena sebagian besar pendukung Gibran berasal dari platform TikTok. Menurutnya, Gibran cenderung selalu dapat sentimen positif di TikTok dibanding dengan platform lainnya. Soal banyaknya reaksi negatif, Sekjen Golkar Muhammad Sarmuji bilang kalau Gibran serba salah. Katanya kalau wakil terlalu menonjol salah, tapi jika terlalu tenggelam juga salah. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro meminta agar video Gibran gak dipermasalahkan. Menurutnya sebagai Wapres, Gibran memang seharusnya menyampaikan informasi, terutama terkait kebijakan pemerintah. Sebab berbicara adalah salah satu tugas pejabat. Nah, nggak lama dari rame-ramenya monolog Gibran, tiba-tiba muncul desakan buat copot Gibran dari jabatan Wapres. Desakan ini muncul dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang menyampaikan tuntutan terbuka kepada Presiden Prabowo buat mengganti Gibran karena lolosnya ia sebagai Wapres lahir dari putusan yang bermasalah. Pernyataan resmi itu udah ditandatangani 103 Purnawirawan Jenderal, 73 Laksamana, 65 Marsekal, dan 91 Kolonel. Pengamat politik Peter Zulkifli menilai desakan buat melengsarkan Gibran adalah drama politik yang nggak perlu dilakukan. Menurutnya, Indonesia membutuhkan ketenangan dan arah yang jelas, bukannya kegaduhan. Sementara Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro juga bilang kalau desakan itu nggak ada urgensinya. Menurutnya, dalam 6 bulan kepemimpinan Gibran nggak ada pelanggaran konstitusi yang dilakukan. Terus tanggapan istana gimana ya? Soal desakan melengsarkan Gibran, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Wiranto menjelaskan Prabowo menghormati aspirasi yang disampaikan oleh forum tersebut, tapi juga menyadari pentingnya memahami batasan kewenangan dalam sistem pemerintahan yang menganut prinsip trias politika. Adik Gibran, Kaisang Pangarep, juga menanggapi. Kaisang cuma tegesin kalau secara konstitusi, presiden dan wakil presiden kan sudah dipilih oleh rakyat. Gimana menurutmu soal polemik ini? Coba komen ya.